إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufiq. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan begitu kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara perintah Allah yang agung yang sekarang banyak diremehkan oleh sebagian saudara-saudara kita adalah perintah salat yang 5 waktu. Di mana sebagian saudara-saudara kita saat tibanya waktu salat, saat dikumandangkan azan untuk menghadirinya, mereka masih terus sibuk dengan dunia, mengejar dunia, sibuk dengan kegiatan yang terkait dengan dunia dan tidak menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat kali ini, khatib ingin menerangkan tentang tingginya kedudukan salat dalam agama ini agar tidak ada di antara kita kemudian meremehkan salat yang 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Agama Islam diumpamakan seperti sebuah bangunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok perkara adalah Islam, yakni pondasinya adalah Islam, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tiang penopang terhadap bangunan ini adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncak atau atapnya adalah jihad fi sabilillah. Kalau kita perhatikan bahwa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai amud, tiang penopang, menunjukkan bahwa bangunan Islam tidak akan tegak dalam diri seseorang kalau dia tidak mendirikan salat. Karena penopang, penyangga, tiang utama bangunan Islam adalah salat. Ketika seorang sudah meninggalkan salat, maka seakan-akan dia singkirkan tiang utamanya, maka akan segera robohlah bangunan tersebut. Ini menunjukkan tingginya kedudukan salat. Sehingga dikatakan bahwa orang yang mendirikan salat
sebenarnya dia menegakkan agama, tapi meninggalkannya ya sebenarnya dia merobohkan agama dalam dirinya. Ya. Kemudian juga salat merupakan amalan yang pertama kali diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Amalan yang pertama kali diminta pertanggungjawaban dari setiap kita nanti ketika kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Setelah kita dibangkitkan, setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita akan dihisab, diperiksa amal yang kita kerjakan selama di dunia. Maka yang pertama kali akan diperiksa adalah salatnya. Apabila salatnya baik, bagus, maka akan baik, bagus seluruh amalnya. Tetapi apabila salatnya jelek, rusak, maka akan rusak seluruh amalnya. Ya, bagaimana dengan yang meninggalkan salat? Lebih rusak lagi amal-amal yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula saking tingginya kedudukan salat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat dalam berbagai keadaan. Bahkan ketika seseorang sedang sakit, betapapun berat sakitnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak gugurkan kewajiban salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'ima, fa illam tastati fa qa'ida, fa illam tastati fa 'ala jambin." Tetap salat salatlah sambil berdiri. Jika engkau tidak sanggup, maka tetap salat meskipun sambil duduk. Dan ketika engkau tidak sanggup juga, maka tetap salat meskipun sambil berbaring. Sedangkan manusia di antara tiga keadaan ini, kalau enggak dia berdiri, duduk. Kalau enggak duduk, dia berbaring. Ketika ini ternyata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetap perintahkan salat, menunjukkan tingginya kedudukan salat sampai meskipun seseorang sedang sakit, betapapun berat sakitnya, dia tetap wajib salat, apalagi yang sehat. Bahkan dalam kondisi bagaimanapun, keadaan aman atau suasana mengkhawatirkan seperti dalam perang, Allah Subhanahu wa taala tidak gugurkan kewajiban salat. Allah berfirman sampai ada ayat berkenaan dengan pelaksanaan salat ketika terjadi perang. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu khawatir diserang musuh, maka tetap salat meskipun sambil berjalan dan naik kendaraan. Ya. Kalau dalam kondisi mengkhawatirkan seperti peperangan, dikhawatirkan serangan musuh, Allah Subhanahu wa taala tidak gugurkan kewajiban salat, apalagi dalam kondisi aman. Tentu lebih wajib lagi. Maka jangan sampai seseorang meremehkan salat. Ya. Bahkan salat juga merupakan pemisah seseorang antara keislamannya dengan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainal kufur tarkus shalah." Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah kufur. Ya. Banyak para ulama yang berpendapat bahwa dia betul-betul kafir, keluar dari Islam. Apabila dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, nggak pernah sholat sama sekali, dia bukan muslim. Kalau seperti ini. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang meninggalkan sholat nanti ketika meninggal dunia, ya, di akhirat Allah akan tempatkan di dalam neraka, wal iyadu billah. Allah berfirman kepada penghuni neraka, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Qalu, penghuni yang mengatakan, "Lam naku minal musallin." Dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang salat. Maka mereka yang meninggalkan salat harus siap dibakar di neraka, wal iyadu billah. Ya, maka jangan sampai kita meremehkan salat, karena Allah Subhanahu wa taala meninggikan sekali kedudukan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meninggikan kedudukan salat. Ya. Bahkan di antara sekian amalan, salatlah amalan yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla?" Amal apa yang paling dicintai Allah? Maka kata beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Tsumma ayin, selanjutnya apa? Qal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayin, selanjutnya apa? Qal al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Kita lihat ternyata yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai amalan yang paling dicintai Allah adalah salat. Menunjukkan
salat merupakan ibadah yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam salat terdapat ibadah hati, dengan seorang menghayati apa yang dia baca, khusyuk. Demikian pula di dalam salat terdapat ibadah lisan dengan membaca Al-Qur'an dan zikrullah di dalamnya. Demikian pula di dalamnya terdapat ibadah anggota badan dengan berdiri, dengan ruku', dengan sujud, yang menjadikan salat sebagai amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga salat merupakan pembuktian seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang untuk inilah dia diciptakan di dunia. Kalau seseorang sudah meninggalkan salat, berarti dia tidak mewujudkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak melaksanakan tujuan yang karenanya dia diciptakan di dunia. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara bukti lainnya akan tingginya kedudukan salat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para orang tua agar mereka menyuruh anaknya salat sejak dini ketika usianya 7 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Suruhlah anak-anak kalian salat ketika usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkannya saat usianya 10 tahun. Ya. Sampai dari sejak kecil dibiasakan salat agar nantinya ringan ketika dia telah baligh. Ya. Dan sampai disuruh, yakni para orang tua memerintahkan kepada anaknya. Ya. Maka siapa saja yang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, orang tua harus menyuruh anaknya salat. Ya, dan inilah diantara materi yang harus disampaikan oleh seorang orang tua dan oleh guru kepada muridnya, yang disuruh mereka salat sebagaimana Luqman telah memberikan contoh mengajarkan anaknya salat. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat. Ya. Dan salat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, salat Jumat yang 1 ke salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang 1 ke puasa Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Apabila dijauhi dosa-dosa besar, yakni dengan salat di antara keutamanya, maka dosa-dosa yang terjadi pada kita, terkadang kita jatuh, bahkan bukan terkadang, sering sekali kita jatuh ke dalam dosa. Dimana kalau dosa-dosa ini, meskipun mungkin dosanya kecil, kalau dibiarkan, yakni la saghirata ma'al istimrar, bisa jadi besar. Nggak bisa dosa dikatakan kecil kalau sering dilakukan. Wala kabirata ma'al istighfar. Maka kalau kita ingin dosa-dosa yang terus terjadi ini tidak menumpuk dan bisa menjebloskan seseorang ke jurang neraka, segera dihapuskan. Di antaranya dengan istighfar, dengan tobat, dan dengan salat yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya sehingga ya tidak menumpuk, membuatnya jatuh ke jurang neraka. Demikian pula salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan nur. As-salatu nur. Salat adalah cahaya. yakni cahaya dalam kehidupan dunia, cahaya nantinya di alam kubur, dan cahaya nantinya di alam akhirat. Menunjukkan mereka yang meninggalkan salat nggak akan mendapatkan cahaya. Mereka yang salat Allah akan berikan cahaya. Dalam kehidupan dunia Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Di alam kubur kita tahu alam kubur adalah gelap. Allah akan berikan cahaya dengan salat yang dia kerjakan. Di akhirat nanti mereka-mereka yang mendirikan salat akan bercahaya muka, tangan dan kakinya dengan salat yang mereka kerjakan. Sebaliknya mereka yang meninggalkan salat dalam kehidupan dunia tidak mendapatkan petunjuk terhadap masalah yang dihadapi. Kuburnya menjadi bertambah gelap. Dan di akhirat nanti muka, tangan dan kakinya dan anggota badan yang lain menjadi hitam, tidak bercahaya. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Demikian pula dengan salat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, petunjuk kepada seseorang dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena dalam salat seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya dengan kalimat yang dia ucapkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sedangkan Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka yang berdoa, mereka yang meminta kepadanya. Maka dia akan bimbing, dia akan arahkan. Ya, kalaupun dia tergelincir manusia, nggak ada yang lepas dari kesalahan, tapi tidak jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala segera menariknya, segera membimbingnya, segera menjadikannya bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang meninggalkan salat, sudah tidak lagi minta kepada Allah hidayahnya, sudah tidak lagi minta kepada Allah bimbingannya, maka ya jadilah atau mudah sekali dia terbawa arus dalam kehidupan dunia. Jadilah dia orang-orang yang tersesat, tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan ada generasi setelah mereka yang meremehkan salat dan akhirnya memperturutkan hawa nafsunya, dan mereka kelak akan menemui al-ghay. Al-ghay dalam kehidupan dunia adalah kesesatan, menjadi orang-orang sesat. Kalau kita lihat ada kelompok-kelompok sesat, sebenarnya orang yang meninggalkan salat termasuk kelompok sesat. Ya, demikian pula nantinya di akhirat akan dimasukkan ke dalam al-ghay. Al-ghay adalah, kata ulama, wad fi nari jahannam amiq muntin, lembah di neraka jahanam yang dalam, yang busuk baunya. Orang yang meninggalkan salat akan ditempatkan di al-ghay wal iyadu billah. Nah, inilah akibat, yakni bahayanya kalau kita meninggalkan salat. Sebaliknya kalau kita menjaga salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hidayah, dan ya akan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalik adkhulul jannah?" Qala na'am. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, apabila aku menjaga salat yang 5 waktu, aku berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya akan masuk surga? Qala na'am, ya. Maka siapa saja yang ingin masuk ke dalam surga Allah, di dunianya mendapatkan bimbingan darinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dan keberuntungan. Dan kita tahu dalam kalimat azan terdapat kata hayya 'alal falah setelah hayya 'alas shalah, yang mana ini terdapat isyarat bahwa bagi siapa saja yang ingin beruntung, siapa saja yang ingin bahagia, caranya datangi salat. Tapi yang nggak mau mendatangi salat, meninggalkannya, maka dia bakal calon menjadi orang yang sengsara dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga salat yang 5 waktu, istiqomah di atasnya, dan memberikan kepada kita, memberikan perhatian yang besar terhadap salat. Karena siapa saja yang memberikan perhatian yang besar terhadap salatnya, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan nyaman di akhiratnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.